Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 dengan judul perikop Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang terkasih, jika dalam pasal-pasal sebelumnya Paulus menjelaskan pengajaran Kristen yang paling mendasar, maka di bagian ini dia menjelaskan kewajiban-kewajiban utama orang Kristen. Nah, di sini Paulus menjelaskan hal-hal praktis sebagai respon dari orang percaya yang telah diubahkan oleh Roh Kudus. Nah, semua perintah-perintah ini terikat dalam satu perintah utama, yaitu saling mengasihi. Paulus menjelaskan bahwa kasih yang dimiliki orang percaya harus tulus. Dalam hal mengasihi, kita tidak boleh memiliki motif tersembunyi atau pura-pura. Nah, kemudian kasih yang tulus itu terlihat dalam relasi dengan sesama. Bisa kita lihat di ayat 10, 13 sampai 21. Yaitu kasih yang tulus, yaitu saling mendahului dalam memberi hormat, membantu orang lain yang sedang kesulitan atau kekurangan, memberkati orang lain yang mungkin menyakiti kita, bersukacita dan berdukacita bersama orang lain, berusaha hidup damai dengan orang lain, dan berbuat baik kepada siapa saja. Selanjutnya, Paulus juga menjelaskan bahwa kasih juga harus terlihat dari relasi dengan Allah. Misalnya kita lihat di ayat 11, 12, dan 19. Nah, inilah yang menyebabkan orang percaya dapat melayani dengan setia, kesungguhan, dan semangat yang besar. Orang percaya juga dimampukan untuk bersabar dalam kesesakan karena mereka melihat pengharapan di dalam Allah. Kasih kepada Allah juga mendorong orang percaya untuk menghormati hak dan kedaulatan Allah. Sehingga ketika ada masalah datang, mereka tidak akan dengan mudah mempertanyakan di mana keadilan Allah. Saudara yang terkasih, dalam perikop ini Paulus menjelaskan bahwa menjadi orang percaya bukan hanya sebatas menerima anugerah keselamatan saja dari Allah, tetapi juga menjalani kehidupan di dalam ketaatan dan kekudusan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut telah dijelaskan dalam perikop ini, yaitu kasih yang terlihat dari relasi dengan Allah dan juga sesama. Jika orang percaya dengan tekun melakukan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan mereka akan menjadi kesaksian untuk orang-orang lain yang belum percaya. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya yang telah dibenarkan oleh iman dan menerima anugerah keselamatan dari Allah, maka respon kita jangan hanya mengucap syukur, tetapi mari kita menjalani hidup di dalam ketaatan, kebenaran, dan hidup di dalam kasih yang tulus kepada sesama, terlebih kepada Allah.
Mari kita meminta kekuatan dan bimbingan dari Roh Kudus agar kita dimampukan untuk melakukan perintah ini dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sebagai respon dari anugerah keselamatan yang sudah saudara terima, apakah saudara sudah mewujudkan kasih yang tulus kepada Allah dan juga sesama? Jika belum, maka marilah mengoreksi batin saudara dan mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Roh Kudus memberikan kekuatan dan juga bimbingan kepada saudara untuk dapat mengasihi Allah dan sesama dengan tulus. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah menolong kami sehingga pagi ini kami bisa memulai kembali hari kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan sekali lagi kepada kami bahwa sebagai orang yang sudah ditebus dan menerima anugerah keselamatan, kami harus merespon itu semua bukan hanya dengan ucapan syukur, tetapi juga menunjukkan respon kami dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu dengan mengasihi sesama dan juga mengasihi Allah. Ya Tuhan, bimbing kami, tolong kami, supaya kami dapat melakukan Tuhan perintah-Mu ini. Ajar kami untuk selalu mengasihi orang lain dan juga mengasihi Tuhan dengan tulus dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.